mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini pasti banyak orang punya cita-cita, angan-angan ataupun harapan dan sebagainya. Nah, dalam kenyataannya banyak orang yang ternyata jauh panggang daripada api. Antara idealita dengan realita itu nggak pernah senyampang atau nggak begitu dekat, tapi terlalu jauh ya. Beberapa orang secara fakta ternyata hidupnya miskin. Beberapa orang secara fakta ternyata mohon maaf kondisi pola pikirnya atau mungkin bahasanya pendidikannya rendah. Bahasa lebih kasarnya lagi merasa hidupnya itu kok takdirnya itu buruk gitu kan, jelek. Entah itu miskin, entah itu kemudian penuh dengan pokoknya yang kurang-kurang lah, kurang duitnya, kurang semua lah. Pokoknya ini kok gue ini, nah gitu kan kata bahasanya orang Jakarta kan, gue ini kok kelihatannya nggak ada perubahan, nggak ada hal-hal yang membuat lebih kuat, tetapi malah seperti ini keadaannya. Jadi keadaannya merasa hidupnya itu seakan-akan betul-betul di ujung tanduk atau betul-betul dia di bawah kelas, underclass gitu kan. Nah pertanyaannya, bisa nggak takdir itu bisa berubah? Nah, kalau kita bicara ini gampang rumusnya. Allah sudah mengatakan itu, wallahu ala kulli syai'in qadir, semua takdir di tangan Allah. Jelas ya rumusnya. Semua takdir di tangan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi semua takdir Allah yang punya. Di ayat yang lain sudah terangkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah enggak bakal merubah takdir kondisi sebuah kaum, sebuah negara, sebuah rumah tangga, sebuah pribadi ketika orang itu juga tidak mau mengubahnya. Nah, jadi ada kata kuncinya adalah takdir itu bisa berubah. Nah, caranya gimana? Tadi dia harus merubahnya. Karena kalau dia enggak merubah, Allah enggak merubah. Tetapi perubahan yang kita lakukan itu asisnya harus Allah, karena jelas tadi kan wallahu ala kulli syai'in qadir. Walaupun di sini di ayat yang lain dikatakan bahwa kalau you enggak merubah, Allah enggak rubah, gitu kan. Nah, perubahan yang kita lakukan itu bisa perubahan yang sifatnya bahasanya adalah physically ya. Pola hidup, pola makan, pola perilaku, cara belajar, cara bekerja, itu adalah perubahan secara fisiologis atau physically. Nah, ada perubahan yang sifatnya psikis, misalnya kita harus lebih tenang, kita harus lebih sabar, kita harus lebih misalnya pandai bergaul, itu kan psikis. Nah, ada perubahan yang harus kita lakukan, yaitu yang sangat istimewa kaitan dengan yang dalil yang pertama tadi adalah perubahan secara spiritual. Nah, ternyata kalau kita mau merubah takdir, caranya sederhana, yaitu dekati Allah. Ketika Anda dekat dengan Allah, maka perubahan yang kamu lakukan, kita lakukan itu insya Allah diasisi sama Allah. Allah tahu persis apa yang terbaik untuk diri kita. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Nah, kalau kita pengen merubah nasib, caranya gimana? Dekati Allah. Lah, cara dekati Allah salah satunya dengan berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang turun tangan memberikan pahalanya. Bahkan Allah mengatakan bagi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Wangi di sisi Allah. Wah, keren toh. Lalu kita bau pas puasa gini, gitu, wah sudah orang pergi semua, pokoknya nggak enak. Tetapi bagi Allah itu wangi. Bayangkan, bagi Allah itu wangi orang puasa itu. Betapa berarti Allah itu cinta banget sama orang puasa, demen banget sama orang puasa. Nah, oleh karena itu kalau kepengen puasa itu menjadi salah satu cara untuk merubah nasib, satu, puasa yang benar dong, harus serius, rukun syaratnya harus tepat gitu kan, jangan sampai asal-asalan. Jadi kalau disuruh kita sahur ya sahur, kalau segera berbuka ya segera berbuka, kalau pas puasa nggak boleh ini nggak boleh itu ya nggak boleh ini nggak boleh itu, dikontrol betul itu kualitasnya, ya dikontrol betul. Karena kalau nggak dikontrol tuh ya tidak maksimal tentunya. Nah, ketika puasa dikontrol dengan betul-betul, dijaga dengan istimewa, dengan sangat ketatnya, pasti ada hasilnya, pasti ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kalau orang mau, kalau dikontrol itu misalnya begini, ketika orang besok mau rongsen USG gitu kan, biasanya dari pihak medisnya ini ada garam Inggris atau apalah namanya, pokoknya untuk uras-uras. Jadi nanti mulai diminum jam berapa malam biasanya, kemudian mohon maaf akan BAB terus, ya, BAB-nya banyak semacam kayak diare gitu. Itu untuk menguras semua isi usus dan perutnya, karena besok pagi akan di USG biar ketahuan
ada gejala aneh enggak, normal enggak gitu kan. Nah dikasih syarat pastinya, ada SOP-nya. Nanti selama itu jangan makan, jangan minum. Kalau terpaksa minumnya harus yang putih misalnya, nggak boleh ada cairan yang lain dan sebagainya. Kalau kepepet, kalau bisa nggak usah makan sama sekali, kayak puasa biar nanti lebih maksimal ketika di USG. Kok ngeyel? Ya nggak kelihatan nanti USG-nya nggak maksimal, nggak terbaca. Nggak terbaca gimana akhirnya? Ya diagnosis penyakit nggak ketemu, nggak jelas, pengobatannya nggak maksimal, nah nggak sembuh-sembuh. Hanya dengan melanggar SOP. Puasa kita kalau SOP-nya benar, itu insya Allah berkhasiat salah satunya untuk merubah takdir. Karena apa? Dengan puasa itu Allah bahagia, Allah senang, Allah demen, sehingga apa permintaan kita insya Allah dikasih sama Allah. Bahkan Allah akan merubah takdir kita. Ya, banyak yang orang itu berubah takdirnya kemudian hanya dengan berpuasa. Nah tentunya tidak hanya puasa Ramadan, tentunya ada puasa-puasa lain ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud dan puasa yang lain. Jadi kata kuncinya sebetulnya bukan puasanya yang merubah takdir, bukan. Tetapi puasa itu dekati Allah. Lah karena dekat dengan Allah itulah Allah kemudian berkenan merubah takdir. Allah tuh tahu tanpa diminta, Allah tuh udah tahu kok. Oh ini orang pengen kaya, oh ini orang pengen pinter, oh ini orang pengen dapat jodoh, ini orang pengen ada progres dalam hidupnya, oh ini orang pengen. Allah tahu, Allah itu produser kita. Yang membuat kita itu Allah, yang menciptakan kita itu Allah. Jadi tahu persis dalamannya kayak apa, speknya kayak apa tahu persis, kebutuhannya kayak apa tahu persis. Jadi cukuplah kita dengan berpuasa, istiqomah, apalagi insya Allah habis ini langsung nanti puasa Syawal, sambung puasa sunnah, terus kemudian sampai ketemu Ramadan lagi. Begitu setiap hari, setiap saat sampai bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Oh insya Allah takdirnya udah berubah baik itu, akan berubah semuanya insya Allah. Nah jadi oleh karena itu jangan sia-siakan momen puasa ini. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan Allah berkenan merubah takdir kita dari takdir yang buruk-buruk menjadi takdir yang baik-baik insya Allah, amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.